Hello G-Friends, welcome to our new program, Seek Justice, Seeking Truth, Seeking Justice. Pada video kali ini kita akan membahas kisah kriminalitas WNI di luar negeri. Kasus hari ini berasal dari Amerika Serikat di mana terjadi penikaman sesama WNI di Philadelphia, Amerika Serikat. Berawal dari pertikaian berujung pada kematian tragis. Bagaimana kronologinya? Let's check it out. Pada Agustus 2024, warga Philadelphia dikejutkan dengan adanya kasus pembunuhan seorang WNI oleh sesama WNI lainnya. Terdakwa bernama Lim F. Pranasurya atau Ferry yang berusia 60 tahun menikam sang korban Raharyati Andayani atau Yeni. Rekan serumahnya yang berumur 55 tahun. Penikaman terjadi pada Minggu 4 Agustus 2024 di rumah mereka, kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Dari keterangan beberapa orang di TKP, peristiwa berawal dari pertikaian korban dan pelaku yang berlangsung sejak pukul 5 pagi hari Minggu. Nah, menurut kesaksian dari orang-orang yang tinggal di rumahnya yaitu Anna, kedua pihak sempat dilerai ketika pertikaian mulai berlangsung ketika mereka di luar rumah. Menurut kesaksian Anna, pertikaian tersebut membahas permasalahan pribadi antara kedua pihak yang tidak diketahui oleh Anna. Saksi mata lainnya Yeyen. Yeyen juga mengatakan bahwa pertikaian berlanjut hingga masuk ke dalam rumah dan menyebabkan suasana pertikaian semakin panas. Kemudian pelaku mengejar korban hingga dapur dan menusuk korban menggunakan pisau dapur berkali-kali hingga akhirnya korban tewas di tempat. Saat penikaman, Anna dan Yeyen langsung menelpon tetangganya, Nonik, untuk meminta pertolongan. Nonik pun datang ke TKP untuk melihat apa yang terjadi di rumah tetangganya sambil menghubungi polisi setempat. Namun saat Nonik sampai di TKP, ia justru bertemu dengan pelaku yang sudah bersimbah darah tanpa keterangan lebih lanjut. Pelaku langsung diamankan pihak kepolisian setempat yang saat itu tiba di lokasi. Di sisi lain, polisi juga mengamankan senjata yang digunakan untuk menikam korban, yaitu sebuah pisau dapur. Menurut media lokal, korban ditemukan tewas di rumahnya yang terletak di kawasan 7th Street, Philadelphia, dengan luka tusuk pada kaki dan lehernya. Pihak kepolisian menyatakan korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian sekitar pukul 8.26 pagi waktu setempat. Beberapa pihak berwenang terlibat dalam kasus ini, seperti kepolisian Philadelphia dan perwakilan Indonesia yaitu KJRI di New York dan KBRI di Washington DC. Hal ini terjadi karena terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh seorang warga negara asing di suatu negara menyebabkan perbedaan pandangan antara hukum negara asal dan juga hukum negara setempat. Maka dari itu, perlu adanya koordinasi antara perwakilan negara asal dan penegak hukum dari negara setempat agar hak-hak hukum bagi pelaku tetap terpenuhi, baik hak kekonsuleran ataupun hak peradilan. Menurut pernyataan polisian, Ferry didakwa atas pasal pembunuhan, kepemilikan alat kejahatan, melakukan tindakan yang secara ceroboh membahayakan orang lain, dan perusakan barang bukti. Sementara itu, KJRI New York menginformasikan kalau korban dan pelaku merupakan warga negara Indonesia yang sudah tinggal di Philadelphia, Amerika Serikat sejak Agustus tahun 2023 sebagai turis. Informasi tersebut didapat dari visa mereka. Walau keduanya tinggal serumah, hubungan antara pelaku dan korban masih dalam penyelidikan. Namun, alih-alih sebagai turis, kedua pihak ini ternyata malah tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Ferry menjadi pekerja pabrik dan Yeni menjadi pengasuh anak-anak. KJRI New York juga menghubungi keluarga korban dan menyatakan bahwa kasus ini akan ditangani secara hukum. Menurut kepolisian setempat, jenazah korban diautopsi sebelum akhirnya jenazah dimakamkan. Alasan utama pelaku menyerang korban dalam kasus penikaman ini masih belum jelas secara pasti. Namun, terdapat 3 faktor yang mungkin menjadi alasan terjadinya insiden tersebut. Di balik insiden ini,
masalah pribadi dapat menjadi faktor. Walau hubungan kedua pihak masih diselidiki polisi, dari beberapa kesaksian Ana sering menyebut korban sebagai istrinya. Dan kedua pihak juga sering terdengar beradu argumen dari dalam kamar mereka. Hal itu dianggap biasa oleh Ana, karena biasanya mereka akan berbaikan dan kembali seperti biasa, layaknya pasangan yang sedang bertengkar. Permasalahan pribadi lainnya juga terlihat dari kecurigaan tetangganya, Nonik, ketika bertemu dengan korban yang saat itu tidak bekerja. Saat Nonik menyapa dan mengajak Yeni untuk main ke rumahnya, Yeni lantas menolak dengan alasan tidak boleh. Hal itu membuat Nonik bertanya, kenapa gak boleh? Terus kenapa sekarang boleh? Dan dijawab Yeni, aku gak tahu, tapi sekarang boleh. Jawaban tersebut mengundang kecurigaan Nonik bahwa Yeni dikekang oleh Ferry. Dari semua kesaksian dapat disimpulkan kalau penikaman ini berasal dari permasalahan pribadi. Polisi juga menuturkan bahwa motif penikaman tersebut bersifat pribadi. Saat ini polisi masih menyelidiki untuk menggali informasi lebih lanjut. Faktor lainnya adalah faktor ekonomi. Menurut Nonik, sang korban kerap bercerita bahwa ia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Nonik juga menyatakan bahwa kedua pihak tidak memiliki pendapatan tetap dan sering mengeluh permasalahan finansial. Permasalahan finansial ini pun sering menjadi faktor utama di beberapa kasus rumah tangga lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan permasalahan finansial menjadi salah satu faktor pada kasus ini. Faktor terakhir yang dapat menjadi penyebab penikaman tersebut adalah dorongan emosional. Permasalahan pribadi dalam rumah tangga dan permasalahan ekonomi didorong dengan ketidakstabilan emosional pelaku dapat menjadi faktor mengapa penikaman tersebut akhirnya terjadi. Namun, detail pasti tentang motivasi pelaku masih perlu dipastikan melalui investigasi lebih lanjut. Dari hal ini, kira-kira bagaimana ya respon dari komunitas WNI di Philadelphia? Kasus kejahatan ini berhasil menarik perhatian masyarakat umum, terutama komunitas WNI di Philadelphia. Para WNI yang tergabung dalam komunitas Indonesia di Philadelphia menyatakan kalau mereka terkejut mengingat orang di sekitar mengenal Ferry dan Yeni sebagai pasangan yang baik pada umumnya. Mereka terlihat ramah dan kompak di mata publik. Dampak dari kasus ini meluas pada kekhawatiran warga Indonesia yang tinggal di sana mengenai keselamatan mereka sendiri dan keluarga mereka. Terutama karena pelaku dan korban tinggal di kawasan yang dekat dengan masyarakat Indonesia lainnya. Ketidakpastian ini semakin memperburuk rasa aman di kalangan komunitas yang terimbas langsung oleh kejadian tersebut. Sementara itu, bagi Ana dan Yeyen yang tinggal bersama pelaku dan korban, mereka mengalami kengerian dan trauma yang mendalam setelah peristiwa tersebut. Ketakutan dan stres yang mereka rasakan membuat mereka merasa bahwa hukuman yang pantas bagi pelaku adalah hukuman mati. Reaksi emosional ini merupakan dampak psikologis dari kasus tersebut terhadap mereka yang berada di TKP. Di sisi lain, keluarga korban merasakan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Anak-anak korban menuntut agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Jenazah korban disemayamkan di rumah duka Mission Wilson, Philadelphia. Setelah itu, jenazah dikremasi dan abunya dikirim kepada keluarga korban di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Philadelphia merupakan rumah bagi sekitar 4.000 warga negara Indonesia menurut data lapor diri Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI New York. Hal ini menjadikan salah satu kota dengan populasi WNI terbesar di Amerika Serikat setelah Los Angeles dan New York. Maka dari itu, keamanan di lingkungan tempat tinggal menjadi salah satu kekhawatiran dan concern terbesar bagi warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Apalagi setelah kasus ini banyak warga yang merasa takut dan trauma akan wilayah mereka tinggal. Meskipun demikian, solidaritas masyarakat Indonesia yang tinggal di Philadelphia tetap terlihat. Beberapa donasi telah dilakukan untuk korban dan keluarganya. Donasi tersebut mostly digalang di toko-toko sebagai bentuk dukungan dan bantuan kepada mereka yang terdampak. Nah, sekian info dari kasus ini. Menurut kalian, hukuman apa nih yang pantas dijatuhi kepada pelaku? Lalu, apakah kasus ini akan berdampak pada kuota atau
prosedural imigrasi WNI di Amerika Serikat? Ketik pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih G-Friends yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk tahu kasus-kasus menarik lainnya. Seeking truth, seeking justice. See you in the night justice. Bye!